Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan, malam hari ini kita masih bisa bersekutu dalam persekutuan doa Pengholo. Ya. Dan hari ini persekutuan doa yang terakhir di tahun 2025. Ya, kita akan mulai lagi di awal tahun. Ya. Dengan apa yang kita Tuhan taruh di hati yang kita akan buat ke depan untuk doa dan kita berjalan untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan dalam hidup kami, bahwasanya untuk selama-lamanya kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk persekutuan yang boleh berjalan dalam penyertaan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa kalau Tuhan bawa persekutuan ini berjalan sampai di hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dan malam hari ini kami mau menyenangkan hati Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Tuhan kuduskan kehidupan kami, biar semua yang kami lakukan di hadirat-Mu benar-benar naik sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu ya Allah, dan Engkau memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ambil alih ibadah kami di malam hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir. Biar kehendak Tuhan yang menjadi. Datanglah kerajaan-Mu dalam ibadah kami, jadilah kehendak-Mu dalam ibadah kami, seperti di surga. Terima kasih Tuhan, ini kami siap untuk menyenangkan hati-Mu lewat penyembahan kami. Kita angkat pujian Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Buka
tak besar, Engkau tak hebat, Engkau tak dahsyat, Engkau termulia, Engkau terbaik, Engkau agung. Tetap kami puji, kami sembah. Terima kasih Engkau Tuhan yang pernah memperkenalkan diri waktu Musa bertanya kepada Engkau, siapakah namamu, ketika orang Israel akan bertanya kepada saya. Lalu Engkau memperkenalkan namamu, aku adalah aku. Artinya tidak ada ujungnya. Artinya Allah ada kekal sampai selama-lamanya. Dia tidak diciptakan, tapi dia ada dengan sendirinya. Aku adalah aku, artinya Tuhan di atas segala yang dipertuan. Tuhan di atas segala penyembahan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau Engkau memperkenalkan dirimu. Engkau Tuhan yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Engkau Kurios, Engkau Tuhan yang tidak pernah terkalahkan. Bahkan Engkau berkata, Engkau panglima perang kami. Terima kasih Tuhan yang berkuasa. Hari kemarin, hari ini, hari esok, Engkau Tuhan yang berkuasa dalam dunia orang mati pun. Engkau Tuhan yang menyatakan diri, aku adalah aku. Terima kasih. Firman-Mu mengajar, menghibur, meneguhkan. Firman-Mu menolong, jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan-jalan kami. Firman-Mu mengokohkan, mengajar, meneguhkan. Firman-Mu berdaya cipta, kuasanya berdaya cipta. Kita berkata Allah berfirman jadi, Allah berfirman jadi. Waktu kami nyatakan orang sakit sembuh, orang sakit pasti sembuh. Kuasa firman Allah berdaya cipta. Terima kasih buat hikmat, wahyu dan roh. Terima kasih buat firman pengajaran. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Seberapa banyak yang hadir, kami tahu hadirat Allah ada di sini. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan Amin. Amin. Salam. Minta maaf ya. Sudah dimaafkan. Dan akhirnya saya harus cepat. Saya mandi, saya bilang Roh Kudus bukan jalan buat saya untuk saya tiba dengan cepat. Mandi cepat-cepat dan pakai jaket dan saya hitung 25 menit saya tiba di sini. Jam 6 lewat 5 menit saya tiba di sini jam 6.30. Jadi 25 menit saja saya tiba di sini. Dari Sentani. Sentani. Tuhan baik. Saya hanya berdoa Roh Kudus meteraikan seluruh hidup saya. Saya tiba dengan selamat. Ya, kita lihat Alkitab kita. Yohanes pasal 6. Ya, ini sesuatu yang merupakan sebuah pertanyaan dari Pak Didit. Dan saya rindu kemarin kami dulu bertemu dan sharing, tapi saya sharing di sini ya, agar bisa. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 25. Perikopnya roti hidup. Pak Didit sudah dapat ya? Yohanes 6 ayat 25. Belum download Alkitab ya? Iya. Gimana sih ada sih? Dia selama ini pakai Google, hari itu saya sudah bilang Ibu Marini harus bantu. Oke, ikuti ya, saya baca. Ikuti saja, nanti saya akan baca. Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai dengan 35, ikuti dulu saya baca. Itu perikopnya roti hidup. Pak Didit sudah dapat ya? Ya, ikuti ya. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, Rabi artinya guru, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Nah, banyak orang waktu itu Yesus mengerti pandangan mereka, pemahaman mereka, pola pikir mereka. Yesus bilang begini, kamu ikut aku ini bukan karena kamu lihat semua tanda-tanda, tapi kamu ikut aku ini karena kemarin kamu makan roti lalu kamu kenyang. Nah, kenapa Yesus berkata seperti itu? Pas ayat-ayat sebelum Yohanes 6 ini, Yesus buat mujizat 5 roti 2 ikan, 5.000 makan. Coba kita lihat mundur ke belakang. Ada perikop yang dibilang Yesus memberi makan 5.000 orang. Yohanes 6 ayat 1. Sudah lihat Yohanes 6 ayat 1? Pak Didit sudah? Itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, ini mereka makan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan pasca hari raya orang Yahudi sudah dekat, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, maksudnya nyaur besar, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Jadi murid-murid berpikir, apalah artinya 5 roti 2 ikan? Ini 5.000 orang. Hanya 5 orang yang makan. Atau mungkin bagi-bagi ya, patah-patah 10 orang mungkin. Nah, suruhlah orang banyak. Yesus berkata kepada suruh orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 orang, laki-laki banyaknya. Ini perempuan belum terhitung. Lalu Yesus mengambil roti dan mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Mereka makan sampai ada sisa. Yesus suruh kumpul. Kenapa harus hargai berkat Tuhan? Kadang-kadang kalau kelimpahan kita makan seenaknya, mau buang sisa, mau apa, Yesus suruh kumpul. Tapi kalau datang kesusahan, orang mencari makan susah tuh. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Kata Yesus, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Nah, Yesus bilang, kenapa kamu ikut aku? Lanjut tadi, ayat 25. Yesus menjawab, aku berkata kepada Matius 26, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda dan mujizat, tapi Yesus bilang, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Kadang-kadang Yesus ini berkata kepada orang-orang di zamannya, Yesus terpikir perasaan, orang tersinggung mundur kah? Yesus tidak pikir hati mereka. Waktu murid-murid Yesus bertanya kepada mereka, kenapa semua orang pergi waktu di loting, waktu hari-hari terakhir Yesus mau pengangkatan. Yesus bilang, kamu kenapa tidak mundur dan tidak pergi? Dia bilang, tidak ada perkataan hidup yang kami akan terima kalau kami akan pergi. Karena waktu Yesus bicara hari-hari terakhir Yesus mau terangkat ke surga, Yesus kan bicara keras. Sebagian pergi, tinggal 120 murid. Ketika Yesus berkata, kenapa kamu juga tidak pergi? Tapi murid-murid bilang, kalau kami pergi, kami tidak akan mendapat hidup yang kekal. Ini Yesus bicara tentang kekekalan. Pertanyaannya kemarin, ada pertanyaan yang timbul, kenapa Yesus bilang, aku ini roti hidup? Nah, kita nanti lihat di sini jawabannya. Alkitab, semua pertanyaan Alkitab akan menjawab dan Alkitab jadi jawaban. Semua orang punya persoalan, kadang-kadang kalau ketemu saya bilang begini, nanti Alkitab yang menjelaskannya dan Alkitab yang menjawabnya. Alkitab bisa menjawab dirinya sendiri.
Karena Alkitab adalah benar-benar firman Allah yang ditulis tanpa satu kesalahan pun. Itu hebatnya kitab ini. Amin. Iya. Ayat 27 perhatikan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Anak manusia itu artinya Yesus, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Siapakah Dia? Yesus. Hendaklah kamu percaya kepada Dia. Karena ketika itu banyak orang ini benar Dia ini Mesias. Ataukah selain Yesus ini ada Nabi yang akan datang? Makanya Yesus berkata bahwa percayalah kepada Dia yang telah disahkan oleh Bapa dan Allah. Dan yang kedua, percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah. Itu tadi dia bicara tentang pengesahan toh di atas. Ayat 29 yang diutus Allah. Perhatikan ayat 30, maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang kau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Dan perjalanan orang Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, kan diberi mana toh? Setiap pagi orang kumpul roti yang turun dalam bentuk mana. Itu Allah sediakan dengan burung puyuh. Setiap pagi mereka kumpul. Cukup untuk sehari mereka kumpul makanan, mereka simpan sampai besok busuk. Allah memberi makan setiap pagi. Waktu di mana? Di padang gurun. Di padang gurun itu panas. Saya dengan ibu waktu perjalanan dari Mesir, kami ke Israel, tapi beberapa tempat wisata kami singgah, termasuk di padang gurun Paran, Alkitab tulis, atau padang gurun yang besar, tidak ada tumbuhan. Saya bilang ibu begini, coba buka sepatu, coba jalan di atas pasir, mau terbakar, kaki ini bisa melepuh. Saya waktu taruh, saya cepat-cepat cari sendal. Saya taruh sepatu di bis, lalu saya pakai sendal. Saya mau coba pasir panasnya, tanaman saja tidak tumbuh di padang gurun. Nah, Tuhan tahu ketika itu di padang gurun tidak ada kehidupan. Orang Israel tidak bisa bercocok tanam. Orang Israel tidak bisa mengusahakan sesuatu yang merupakan hasil kerja, hasil usaha mereka, lalu mereka akan panen dan mereka makan, dan mereka tidak bisa menetap. Allah membawa mereka keluar dengan satu tujuan, Kanaan. Allah membawa dengan satu tujuan, mereka keluar dengan tujuan kehidupan yang Allah janjikan. Tidak ada kehidupan di padang gurun. Banyak orang kan berputar-putar di padang gurun, maunya bertahan di padang gurun, berputar-putar. Tidak ada kehidupan. Orang hidup dalam penyembahan berhala itu padang gurun. Padang gurun lah mereka bilang begini. Daripada Musa lama, ini anting-anting gelang mereka lepas, buat lembu emas. Kita menyembah lembu emas, Musa terlalu lama di gunung. Itu ujian-ujian di padang gurun. Orang hidup dalam berhala model sekarang apa? Apa yang menjadi berhala buat kita? Kadang orang main game berjam-jam tidak beribadah, berputar-putar pada gurun. Apalagi yang kawan kita sudah tidak datang ke Tuhan. Waktu di Mesir, Tuhan bilang sama Musa begini, bawa bangsa ini 3 hari perjalanan ke padang gurun, lalu persembahkan korban dan beribadahlah kepadaku. Musa waktu datang ketemu Firaun, izinkan saya bawa bangsa ini ke padang gurun 3 hari perjalanannya, lalu kami akan beribadah dan persembahkan korban. Kami tidak bisa beribadah di tengah-tengah bangsa ini yang tidak mengenal Allah kami.
Firaun bilang begini, oh tidak boleh kalian pergi. Dia perberat pekerjaan mereka. Jerami dikumpulkan, batu-batu yang tadinya 1 hari 10, dia perberat pekerjaan mereka 20. Hari ini pekerjaan juga menjadi Firaun, menghalangi orang datang cari Tuhan. Waktu Musa datang bilang, izinkan kami. Satu ketika saya akan khotbah tentang itu. Kami 3 hari perjalanan jauhnya ke padang gurun untuk mempersembahkan korban kepada Allah kami. Firaun dia bilang pada pengerah pengawas yang mengawasi orang Israel bekerja, perberat pekerjaan mereka. Kalau hari ini mereka bikin batu bata dari jerami itu 10, 1 hari sekarang 20. Itu roh Firaunisasi. Orang kadang kelasan, aduh saya lembur, aduh saya ada kerja, ibadah nanti dulu. Yang kedua, Tuhan datang ketemu lagi Musa, kasih tahu Firaun, 3 hari perjalanan kamu pergi. Firaun dia bilang begini, boleh aku izinkan, kamu boleh pergi, tapi kamu jangan bawa kambing domba. Musa bilang tidak bisa, kami pergi tangan kosong, kami harus persembahkan korban kepada Allah kami. Dan kambing domba itu adalah persembahan yang nanti kami akan persembahkan di atas mezbah bagi Allah kami. Hari ini banyak orang datang, tapi harta kekayaan yang mereka simpan, tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan. Firaun masih mengendalikan hidup mereka. Nah itu tandanya, artinya begini, banyak orang hari ini ikut Tuhan tapi tidak mempersembahkan seluruh hidup dan keberadaan. Kalau orang mempersembahkan hidupnya sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah, waktu dia sadar hidupnya adalah sebuah persembahan yang hidup kepada Allah, dia tahu semua yang ada pada dirinya adalah milik Tuhan. Allah hanya titipkan. Amin. Iya. Makanya waktu Musa berkata kepada Firaun, izinkan kami pergi beribadah 3 hari perjalanan jauhnya ke padang gurun. Musa bilang, kamu boleh pergi tapi tanpa bawa persembahan. Tidak boleh bawa kambing domba. Silakan kamu. Musa bilang tidak bisa. Loh, apa yang kamu mempersembahkan kepada Tuhan? Ya, hari ini banyak orang tidak mau memberi kepada Tuhan. Itu gambar kekristenan. Kenapa? Roh Firaunisasi masih mengikat. Yang ketiga, waktu Musa datang ketemu Tuhan, izinkan kami pergi. Bilang, boleh kamu pergi, tapi kamu jangan bawa anak-anak kamu. Kamu saja. Hari kan banyak orang pergi, orang tua, anak mengganggu sekali, tinggal aja. Saya sejak anak-anak saya dari bayi, saya bawa ke gereja. Sambil dia tidur di atas ayunannya, apa keretanya, dia dengar firman, pujian-pujian dinaikkan. Itu ibadahnya. Memang mengganggu. Dia lari sana sini, waktu anak saya masih kecil. Tapi semua pujian yang anak-anak di gereja nyanyikan, nanti pulang, nanti anak-anak ini nyanyikan. Mereka praktekkan. Di rumah kadang-kadang mereka main, ayo kita ibadah, kita ibadah. Yang satu pegang mic, seperti sendok, ini sendok isi nasi ini. Ayo ibadah, kita akan ibadah. Salam. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Pimpin pujian, ada yang firman, anak-anak main-main. Waktu mereka berlari-lari di gereja, dia hafal apa yang kakaknya lakukan di gereja. Nah, anak perlu dibawa ke gereja. Ini 3 hal ya. Firaun larang waktu bangsa Israel mau pergi ketemu Tuhan, ibadah di padang. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, ayat 31 pasal 6 Yohanes 6. Seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Jadi orang Israel pagi bangun begini, mana sudah ada, mereka kumpul. Mana itu manis, seperti roti, seperti kue lah. Yang kasih siapa? Tuhan, curahkan dari sorga. Orang Israel tidak berdoa, tidak minta, tapi setiap pagi mereka kumpul mana dan burung puyuh. Kenapa? Karena Tuhan punya tujuan bagi mereka. Berapa lama Israel ada di Mesir? 400 tahun. Sejak kapan Yusuf yang pergi jadi Perdana Menteri, lalu keluarganya dibawa karena kelaparan. Yusuf, mereka tinggal saudara bersaudara 12 suku Yakub, lalu bangsa Israel semakin besar. Waktu terjadi tulah di Mesir, 10 tulah itu, tanah Goshen itu dipelihara oleh Tuhan. Tuhan bilang Yakub dan keluarganya, keturunannya. Bangsa Israel semakin besar ketika itu. Dan orang Mesir berpikir begini,
bahaya. Suatu saat bangsa ini akan menguasai Mesir. Jadi ada perintah kan, anak-anak laki-laki yang lahir bidan-bidan Mesir kan disuruh bunuh tuh, termasuk Musa kan. Laki-laki perempuan Israel, ibu-ibu Israel, kalau lahir anak laki-laki kamu bunuh. Jangan mereka semakin berkembang di sini. Tuhan membuat mereka menjadi sebuah bangsa yang besar di Mesir. Selama berapa tahun mereka hidup di Mesir? 400 tahun. Mereka berdoa, Tuhan, siang malam, apakah kami terus ada di sini tanpa beribadah kepada Tuhan? Apakah kami terus ada di bangsa ini? Kami dikekang, kami dilarang untuk beribadah. Sama seperti kondisi Indonesia. Orang Kristen bangun gereja, dilarang tuh. Keadaan Indonesia itu jawabannya ada di Alkitab. Orang Israel yang ada di Mesir dilarang tidak boleh ibadah. Allahmu bukan Allah kami. Agamaku yang lebih benar dari agama lain. Orang Mesir larang orang Israel jangan ibadah. Mereka berdoa, mereka kerja rodi sambil cari jerami lalu mempersiapkan membuat batu bata. Mereka teriak, Tuhan sampai kapan kami ada di sini? Kami ingin mau menyembah Tuhan. Kami ingin mau beribadah. Apakah kami terus ada di bangsa ini, di Mesir yang melarang kami? Padahal orang Israel diberkati. Makan Allah sediakan. Bernama Yusuf jadi pemimpin, Perdana Menteri, orang kepercayaan di bangsa ini. Waktu 10 tulah Tuhan izinkan Goshen aman. Kenapa? Ada hadirat Allah. Tanah Goshen itu aman. Tuhan bilang Yakub dan keturunannya, kamu di Goshen saja. Saya akan pelihara tempat itu. 10 tulah saya akan turunkan di luar Goshen. Mesir saya akan didik. Firaun pun saya akan didik. Lalat pika, kata, seluruh negeri Mesir dan Firaun dan istananya. Air diubah jadi darah. 10 tulah toh? Hujan es. Tapi Goshen aman. Kenapa? Ada hadirat tuh Tuhan. Hadirat Tuhan itu paling apa? Bencana melanda kota ini boleh-boleh saja. Tapi orang-orangnya Tuhan tetap dalam perlindungan tuh. Pertanyaannya, Goshen di mana? Goshen di Mesir. Hebat ya Tuhan ya? Suatu saat Jayapura Tuhan izinkan bencana, menghujan es kan? Tapi orang-orangnya Tuhan aman. Aman? Amin? Yeah. Maka kata Yesus ayat 32 kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Yang tadi mana itu roti. Dan itu dalam bentuk makanan. Mereka makan, kenyang. Jadi Tuhan turunkan itu, misalnya hari ini keluarganya Pak Didit kumpul, secukupnya makan hari ini dari pagi, siang, sore. Nggak boleh simpan, sampai besok nanti busuk. Besok nanti ada lagi. Artinya doa Bapa kami, dia bilang berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup. Nah itu. Hari ini kita makan, besok pasti Allah sedia. Makanya kalau mana dengan burung puyuh itu hari ini dimakan, di meja makan tidak boleh ada sisa. Nanti kalau besok busuk, terus besok mau taruh di mana lagi? Jadi Allah tahu cara bagaimana memelihara umatnya ketika di padang gurun. Berapa lama di padang gurun? 40 tahun. Saya waktu kami dari Mesir ke Israel itu Kanaan yang hari ini jadi Israel, yang ibu kota Yerusalem. Saya berpikir begini, padahal kalau lurus-lurus saja 1 minggu tiba. Tetapi Allah bahwa harus keliling. Kenapa? Semua kedagingan, semua pola pikir Mesir harus ditanggalkan. Semua harus kosong dulu baru masuk Kanaan. Karena Kanaan itu negeri penuh susu dan madu, kelimpahan. Nah kadang-kadang kan orang Israel di Mesir kan kalau lapar mereka tidak, waduh bosan dengan mana yang turun dari setiap hari kita makan dengan burung puyuh, bosan. Lalu mereka bilang begini, Musa, apakah kurang kuburan di Mesir kau bawa kami mati di padang gurun?
Lebih baik kami berhadapan daging dalam kuali yang dimasak dengan bawang putih. Kami makan kenyang lalu kami mati. Mereka tidak mengerti rencana agungnya Allah membawa mereka keluar. Mereka malah protes sama Musa. Lebih baik kami makan daging dalam kuali yang dimasak dengan bawang putih enak di Mesir. Dan kami berhadapan dengan makanan enak lalu kami mati. Apakah di Mesir kurang kuburan kah? Kau bawa kami mati di padang gurun? Karena mereka berontak itu yang akhirnya ada yang tanah terbelah, dipagut ular. Yang masuk ke tanah perjanjian yang orang-orang yang diseleksi. Mereka sudah keluar dari Mesir, tapi Mesir belum keluar dari pola pikir mereka. Tentang makan minum, tentang kelimpahan, tentang semua pola pikir tentang Mesir. Belum keluar dari roh mereka, belum hati mereka. Kehidupan dunia ini belum keluar. Artinya begini, yang tadinya gereja rohani, yang satu rohana. Dia belum, mereka belum. Makanya 400 tahun itu, 40 tahun itu Tuhan bawa itu untuk semua hal harus ditanggalkan. Padahal 1 minggu saya bisa tiba. Dan Tuhan bawa 40 tahun. Alkitab bilang begini, waktu mereka berjalan, sepatu mereka ini, kalau keluar umur 10 tahun, 40 tahun itu sudah berapa? 50? Nah, sepatu tidak usah di kaki mereka. Kakinya bertumbuh menjadi dewasa, sepatunya ikut berkembang. Itu mujizat yang hebat ya. Karena di padang gurun tidak ada toko sepatu. Pakaian di badan mereka ikut melar, ikut mengikuti pertumbuhan mereka. Bukankah itu Allah yang menyiapkan semua? Hebat ya? Karena di padang gurun tidak ada DIY, Borobudur, Ramayana. Pakaian jubah di badan mereka melar sendiri, mengembang sendiri. Hanya mereka cuci, ganti-ganti. Kalau hari itu dari Mesir keluar ke kanan umur saya 10 tahun, saya masih anak-anak umur 10 tahun. Sampai di kanan saya 50 tahun. Pakaian saya tidak jahit. Pakaian yang ada di badan saya dia membesar sendiri. Allah yang setting semuanya. Hebat ya? Iya. Sepatu di kaki mereka yang tadinya mungkin nomor 9, dalam perjalanan umur 50 tahun jadi 42 atau 43 ukurannya. Sepatu sendal mengembang sendiri. Karena apa? Tidak ada toko di sana. Toko pakaian tidak ada, penjahit tidak ada hal itu. Hebat ya Tuhan ya? Iya. Yesus bilang itu bukan Musa yang kasih kamu roti, itu Bapakku di sorga yang turunkan setiap pagi kamu makan. Nah, waktu Yesus datang dia bilang begini, aku ini sudah roti hidup. Roti yang kamu makan itu di padang gurun itu gambaran. Yesus datang sebagai anak domba tuh. Waktu kamu makan tubuh dan darah Yesus dalam perjamuan, kamu akan hidup sekarang dan hidup yang akan hidup kekal. Akulah roti hidup, Yesus. Saya senang sekali Mas Didit waktu baca Alkitab. Kenapa Yesus bilang dia roti hidup? Dia makanan kah? Nah ini pertanyaan-pertanyaan ini perlu. Karena dia orang baru, dia mungkin buka pola ini. Kenapa Yesus bilang dia roti hidup? Nah ini penjelasannya. Yesus menggambarkan dirinya. Kamu masih ingat gak orang Israel? Dulu nenek moyangmu makan roti atau mana di padang gurun. Itu gambaran yang Yesus yang nanti akan datang. Jadi roti hidup yang kekal untuk selama-lamanya. Kamu akan makan dagingku dan minum darahku. Nanti kita lihat ayat-ayatnya sebentar. Itu bicara tentang perjamuan suci atau perjamuan kudus. Sebentar kita lihat ayat-ayatnya. Bersyukur sekali saya tidak ketemu Mas hari ini, akhirnya saya bisa jelaskan ayat ini. Saya berpikir Tuhan apa tadi siang, roti hidup, akulah roti hidup. Saya harus jelaskan ayat ini. Saya tidak tahu Mas akan datang atau tidak, tapi Ibu Deti bilang anaknya Bapak hari ini datang. Oh, Bapak juga rindu ketemu dengan anaknya. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, ayat 31 saya baca ulang. Seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari sorga. 32, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Mas Didit baca, Pak Didit, ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah
akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ya, Yesus bilang akulah roti hidup. Kadang-kadang Yesus bilang akulah air hidup. Kayaknya waktu dia ketemu perempuan Samaria di samping sumur Yakub, perempuan Samaria yang berdosa itu, Yesus bilang begini, air yang kau timpa itu kau minum kau akan haus lagi. Yohanes pasal 4 itu. Tapi air yang aku berikan kepadamu kau akan minum, kau tidak akan pernah haus. Maka akan ada mata air kehidupan yang keluar dan memancar dari dalam dirimu. Perempuan ini bilang, bolehkah aku minta itu? Kan Yesus bilang ya atau tidak, tapi Yesus bilang pergi bawa suamimu. Iya tak? Masa tidak punya suami? Yesus bilang ini benar katamu. Artinya Yesus suka orang yang jujur, orang terbuka. 5 laki-laki yang hidup dengan engkau itu, siapa dia? Dia orang baru di kota ini kok. Kok dia tahu tentang hidup saya, dosa saya, dan masa lalu saya? Pertama sekali diubah orang Samaria, dia. Samaria selamatkan karena dia. Orang yang tidak dianggap pun Tuhan bisa pakai. Hanya waktu Yesus masuk ke Yerusalem di atas lembu muda mau Paskah, semua orang taruh palem-palem, kain-kain, Hosana, Hosana bagi anak Daud, Hosana, Hosana. Ahli Taurat dan pemimpin agama yang bilang, kamu jangan bilang dia Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi raja, jangan kamu teriak. Dia. Yesus bilang begini, kalau mereka diam, batu-batu ini akan menyembah. Artinya begini, siapa saja Yesus mau pakai suka-suka dia. Hanya kalau orang dari seberang Tuhan pakai itu, karena mereka radikal sekali. Itu yang Yesus bilang. Kalau mereka tidak menyembah, mereka tidak melayani aku. Batu-batu. Artinya orang yang tidak dianggap yang sampah sekalipun, suka-sukanya Tuhan. Dia mau pakai, mau jadi apa, terserah Tuhan. Itu maksudnya. Amin. Tuhan mau pakai hidup kita, asal syaratnya hati kita. Orang cari kerja kan buat lamaran tuh, melayani Tuhan hati saja syarat. Ini aku utuslah aku. Yesaya pasal 6 ayat 8. Dan bilang Tuhan, ini aku utuslah dia. Tuhan, ini aku utuslah suami. Nah, ada ayat seperti itu. Tuhan, ini aku utuslah aku. Yesaya dalam panggilannya kan seperti itu. Lalu Tuhan datang menjamah bibir mulut lidahnya. Tuhan pakai dia. Jadi kalau mau dipakai Tuhan, ini aku utuslah. Yang bilang Tuhan ini saya, tapi utus sama pendeta. Atau utus dia. Kitanya yang diutus. Amin. Harus serahkan diri ke kita. Yesus bilang akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Kita lanjut ayat 48. Mas Didit baca. Ayat 47. Mulai 47-48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Amin. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Waktu Bapak layani tentang mengaku dengan mulut dan percaya dengan hati akan diselamatkan, dibenarkan. Waktu saya layani Mas Didit harus terima Yesus dan beberapa materi dalam pemuridan untuk kelas baptisan. Lalu sebelum itu saya harus baptis Mas Didit. Coba lihat Roma 10 ya. Ibu Deti masih ingat toh? Ayat berapa? Ayat 9 dan 10. Roma 10. Itu bisa jadi pengkhotbah. Udah hafal-hafal bisa jadi pengkhotbah. Roma 10 ayat 9 dan 10. Ibu Deti baca. Sebab Roma 10 ayat 9 10, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya
dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya tuh. Mengaku Diselamatkan. dan diselamatkan tuh. Dengan hati percaya dan dibenarkan. Percaya Yesus, mengaku saja. Orang mau menyangkal Yesus, mau pindah agama kan baca 2 kalimat syahadat. Selain tidak ada Tuhan selain Allah. Itu sudah menyangkal. Tidak ada Tuhan selain Allah, berarti agama saya lebih benar dari agama lain. Makanya teman-teman di seberang, agama yang benar di Indonesia Muslim. Padahal Yesus bilang hanya orang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku, lalu dibenarkan dan diselamatkan. Sama untuk menyangkal Yesus. Tidak ada Tuhan selain Allah. Hari itu dia menyangkal Yesus. Jadi murtadin. Pertanyaannya, dia suatu saat punya kesempatan untuk kembali. Punya kesempatan. Seperti 12 atau 13 tahun yang lalu, seorang anak gembala GPDI, dia suster, dia kawin dengan orang Makassar. Dia masih muslim, anaknya 3, suaminya pergi tinggalkan dia. Dia datang kuliah di Poltekkes ini dengan jilbab. Lalu ketemulah Ibu Kos, Ibu Yanes, Ibu Evi, Mamo Ribo, lalu jemaat-jemaat yang waktu kita bina. Ibu Kos yang sekarang Papa Sender, Ibu Yanes, Ibu Evi, Ibu Lili, Suster Lili di Sentani. Mereka kan Poltekkes satu angkatan. Lalu waktu itu satu ditangkap, rame-rame kita jangkau mereka. Akhirnya berjemaat sampai hari ini. Suatu ketika mereka, Ibu Kos dan Ibu Evi bawa perempuan yang berjilbab ini. Bapaknya gembala gereja Pantekosta di Indonesia di Merauke. Dia anak perempuan yang tua. Datang, saya lagi tidur siang. Mereka datang sudah jam 3 sore lalu. Dan anak bangunkan, Bapak, saya dan ibu kayaknya ada istirahat. Oma yang kasih bangun. Ibu Kos mereka udah datang. Oh iya. Saya keluar, apa ada perempuan yang berjilbab kembang? Lalu dia cerita, Bapak, saya sudah ketemu sama hamba Tuhan, semua pendeta. Saya bertanya apakah saya masih bisa kembali Kristen. Tapi mereka bilang tidak bisa, engkau sudah murtad. Hari itu Roh Kudus tiba-tiba insafkan saya tentang penyangkalan Petrus. Lalu saya jelaskan kepada dia, aku masih bisa. Saya akan suatu saat akan bertanggungjawaban di dunia ini sampai di surga nanti. Orang semua gembala, semua pendeta bilang masih bisa. Petrus menyangkal saya 3 kali, masih bisa diampuni. Artinya semua persoalan jawabannya apa? Alkitab. Alkitab bisa menjawab dan menjelaskan dirinya sendiri. Semua persoalan, semua pertanyaan di bumi ini, selama detak jantung kita masih berdetak, apapun persoalan, jawabannya ada di Alkitab. Tiba-tiba Roh Kudus, kan saya baru bangun tidur itu, baru pergi basuh muka, lalu disuguhkan dengan pertanyaan itu. Lalu Roh Kudus menginsafkan saya, Petrus, penyangkalan Petrus, sama ibu bisa. Hari itu saya layani, dia terima Yesus. Lalu hari itu dia buka jilbab, dia kembali setelah wisuda pulang, kan dia sudah melayani Tuhan. Semua orang harus tahu, amin. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Sebab jika kamu mengaku, kita kembali ke Yohanes tadi ya, Yohanes pasal 6. Tadi ayat berapa Pak Didit baca? 47-48 ya. 48 Yesus bilang bahwa akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan. Ini Yesus bilang kepada orang Israel, nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Artinya Yesus bicara tentang dirinya yang nanti akan dirayakan dalam proses perjamuan suci. Bahwa kamu akan makan tubuh dan darahku, kamu akan hidup sekarang dan hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kata-katanya nanti kita akan ikuti nanti. Inilah roti yang turun dari sorga, barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Yesus bicara tentang dirinya, akulah roti hidup. Dia bilang inilah dia yang turun dari sorga, akulah roti hidup, ayat 51. Dia tegaskan ulang toh. Jadi tentang akulah roti hidup ini di ayat ini,
Yesus bicara 3 kali. Tadi ayat pertama tadi di atas. Ini yang kedua, nanti di 58 juga Yesus bilang akulah roti hidup lagi. Coba baca 58. Mas Didit. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan Nenek moyang. nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Iya. Ayat 40, 54, 55, 56. Mas Didit. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar Ayat minuman. 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Orang kalau bisa baca ayat ini dengan huruf iri, masa makan daging manusia? Iya kan? Yesus bicara tentang dirinya yang nanti akan jadi korban persembahan, jadi anak domba, dan waktu dia akan terangkat kita akan memperingati Paskah pengorbanannya melalui perjamuan suci. Ayat ini kan saya sering pakai untuk pimpin perjamuan. Setelah mereka mengangkat tubuh dan darah Yesus di tangan, lalu saya mulai baca ayat ini. Barang siapa makan daging, ayat 54 mulai, dan minum darahku yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada hari-hari terakhir, pada hari jam. Gereja Tuhan akan bangkitkan pada hari terakhir. Karena peperangan hari terakhir bukan peperangan yang kecil. Gereja akan dibawa kepada peperangan ketemu naga. Gereja harus dipersiapkan. Peperangan hari terakhir bukan peperangan kecil. Gereja harus dipersiapkan. Semua orang harus bertumbuh secara rohani menuju ke dewasa. Karena kalau rohani kita masih kanak-kanak, hari-hari terakhir ketemu peperangannya tingkat naga, kita kalah. Kita sudah harus jadi jenderal secara roh. Karena pengajaran sesat, banyak pengajaran yang akan datang. Karena dia berkata dirinya adalah roti hidup. Dia bilang barang siapa makan daging. Coba perhatikan ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup, ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Nah, secara hurufiah mereka mengerti bagaimana kita memakan dagingnya. Padahal Yesus bicara tentang arti rohani. Nah, waktu Yesus ketemu Nikodemus, Yesus bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Nikodemus bilang, saya yang tua ini masuk ke dalam rahim mama saya nanti dilahirkan lagi. Rahimnya mama tidak cukup, saya ini sudah tua. Padahal Yesus bicara tentang arti rohani. Kau akan dilahirkan, kau harus dilahirkan dari air dan roh. Yesus bicara tentang terima Yesus dan baptis. Kalau kau tidak dilahirkan dari air dan roh. Ayat ketiga Yohanes pasal 3 ayat 3. Kau tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus bilang ayat 4, saya yang sudah tua, harus masuk ke dalam rahim mama saya lalu dia lahirkan. Ayat 5 Yesus tegaskan, kalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, kau tidak akan masuk ke dalam kerajaan. Ya, ayat ketiga Yesus bilang, kau tidak akan lihat. Ibu Deti baca Yohanes 3 ayat. Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Kerajaan Allah. Ayat 4 Nikodemus bilang, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Ayat 5. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tadi ayat 3 kan tidak akan melihat toh? Tidak akan melihat. Melihat saja tidak diizinkan. Apalagi
Kerajaan Allah samar-samar saja di sana. Kita dari sini mau melihat saja tidak bisa. Tetapi orang yang di dalam Yesus dipastikan pasti masuk. Amin. Kan ayat 1 dibilang begini, Nikodemus adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Ya, baca ayat 1-2. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Orang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Agama Yahudi itu agama terbesar di Israel. Ada orang bilang begini, orang Israel bukan Kristen, agama mereka Yahudi. Kadang-kadang kita berpikir begini, orang Israel Kristen semua. Tidak ada, agama mereka Yahudi. Adalah pemimpin agama Yahudi. Dia setingkat ketua sinode. Nanti ketua sinode GKI di sini Pak Mofu. Status Nikodemus itu. Dia datang malam-malam. Pertanyaannya, kenapa tidak datang siang? Pengikut kan gengsi dong. Yesus anak baru kemarin, tapi Lazarus bangkit. Saya ini pengikut saya banyak. Gengsi tau. Datang siang-siang begini semua pengikutnya. Sanhedrin akan panggil dia, kan Mahkamah Agama akan panggil dia, akan dia. Kenapa pergi ke Yesus? Dia datang malam-malam. Kami tahu engkau guru yang diutus Allah. Karena tanda-tanda dan mujizat menyertai. Kalau seorang tidak diutus Allah, tidak mungkin tanda-tanda itu. Karena kata-katanya seperti itu. Tidak mungkin tanda-tanda itu terjadi kalau dia tidak diutus Allah. Seakan-akan begini, dia merasa bahwa penyertaan Tuhan tidak dalam dirinya. Makanya dia bilang begini, kami tahu engkau diutus Allah, makanya tanda-tanda dan mujizat menyertai guru. Rabi, kata Rabi itu guru. Dia ragu akan dirinya dan pelayanannya. Hari ini banyak orang jadi Kristen karena keturunan. Mau khotbah, mau mengajar, banyak pendeta kan jadi Kristen kan karena keturunan. Tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus harus diterima, diakui, buka mulut, buka hati, lalu terima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang berkata begini. Saya bertanya kepada beberapa pemimpin agama pemimpin gereja di Papua. Saya tanya begini, apakah engkau yakin engkau Kristen? Belum. Kenapa dia tanya kami begitu? Waktu mereka mempersoalkan tentang baptisan selang, saya harus memastikan mereka, kau benar Kristen? Loh, mereka tanya, saya majelis. Loh, saya pun nenek moyang Kristen. Saya bilang, kau tahu kau nenek moyang Kristen? Nenek moyang kita ini jalan di atas daun-daun menyembah berhala. Saya bilang Kristen. Nah, sudah bilang, betul ya. Iya. Belum, nenek moyang kita belum terima Injil. Siapa yang bilang Kristen? Nenek moyang masih jalan dengan daun-daun. Pergi bicara dengan roh orang mati di kuburan, itu bukan Kristen. Itu agama suku. Masih mengakui buaya itu sapu moyang, saya jadi dari buaya, saya tidak makan buaya. Saya tidak boleh makan anjing karena saya punya moyang. Kalau saya makan saya mati, sakit hosa. Dan saya tidak boleh makan babi, saya tidak boleh bunuh ular karena itu saya punya moyang. Itu agama suku. Itu agama nenek moyang, belum Kristen. Nah, banyak orang sampai hari ini Kristen karena keturunan, pikirannya nenek moyang saya belum Kristen, tete nenek saya Kristen, dan nenek saya Kristen. Saya bilang, siapa bilang nenek moyangmu Kristen? Siapa bilang tete nenekmu Kristen? Belum tentu. Mereka masih agama suku. Dia bilang, iya. Waktu nenek moyangmu ada gereja belum ada, Injil belum ada. Karena sama dengan saya. Saya punya tete, bapak punya papa. Panggil buaya saja datang. Karena kami punya kepercayaan suku, agama suku kami buaya. Waktu di kampung kami orang cerita sama saya tidak percaya. Saya sudah percaya Yesus. Jadi kami tidak boleh makan buaya, nanti sakit, nanti kasrado, kulit-kulit rusak. Itu penyembahan buaya, semua suku punya. Waktu 2010 Tuhan suruh jemaat yang kita bangun ini, tahun sebelum mereka terima Yesus baptis, layani pelepasan dulu baru baptis.
Kau tahu, semua jemaat saya cek. Marga Subuaya, Batak, Pak Ansel punya istri. Dia bilang, Pak, kami tidak makan buaya karena kami punya moyang itu buaya putih yang menolong moyang kami. Jadi kami tidak boleh makan. Kalau makan buaya gigi nanti rubuh semua, ompong, kami kaskado, lalu sakit nanti sesak nafas. Agustinus Pasolang orang Toraja, Pak, waktu expo itu sate buaya sama makan mama saya bilang begini, itu kok makan mamamu? Kita punya moyang untuk buaya, tidak boleh makan buaya. Ini orang Toraja loh. Jadi kepercayaan suku itu, agama suku bukan hanya di Papua, seluruh suku bangsa di 5 benua, semua orang punya agama suku. Kenapa? Ketika Taman Eden dihancurkan, semua orang keluar cari agama masing-masing, penyembahan masing-masing. Dia ditolong oleh binatang apa, binatang buas atau hewan apa, dia jadikan itu jadi dewa dan Tuhan. Sejak Taman Eden dihancurkan, kejatuhan Taman Eden. 2010 Tuhan suruh saya layani semua jemaat pelepasan sebelum baptis. Lalu mereka cerita, kami punya agama suku, penyembahan suku, kami tidak boleh makan ini. Resikonya ini. Oh ya. Kalau nanti baca 1 Timotius 3 ayat 3, 4, 5, 6, 7. Segala sesuatu yang diciptakan Allah, tidak ada yang haram. Semuanya boleh dimakan oleh ucapan syukur dan doa. Kecuali dalam tanda kutip, Advent tidak makan babi karena ajaran agamanya. Kita tidak bisa memaksa mereka untuk makan babi. Karena apa? Sudah turun-temurun standar Alkitab, standar agama sudah mereka gariskan. Sama seperti orang Yahudi tidak makan babi. Iya. Kita tidak bisa paksa mereka. Berdua kuduskan makan. Sampai hari ini kita tidak bisa paksa orang Yahudi makan. Orang Israel makan babi. Mereka tidak makan babi. Makanya waktu dalam perjalanan untuk wisata kami, bawa sambal kita makan di warung-warung mereka, larang, jangan najis. Sambal saja kami buka dari dalam, makan di warung mereka. Orang Yahudi najis, jangan makan. Makan yang makanan yang sudah kami siapkan saja. Ditegur keras. Jadi makanya Gayat dia bilang, rumah makannya jangan kamu keluarkan sambal dari dalam ya. Kamu punya sambal dari Indonesia, dari Papua, jangan ya. Nanti kita ditegur. Karena bagi mereka itu najis. Jangan bawa apa lagi, kita ini Kristen makan babi, makan semua. Agama terbesar di Israel itu Yahudi, yang kedua Islam, yang ketiga Kristen. Kristen 0,2%. Pertanyaannya kenapa ya? Memang agama Yahudi yang tolak Yesus tau. Namun kau siapa? Kau anak tukang kayu tau. Masa kau datang mau selamatkan kami? Waktu Yesus bicara tentang dirinya, menyamakan dirinya dengan bait Allah. Bait Allah waktu dijadikan sarang penyamun, tempat jualan, tempat pasar, tempat bisnis. Yesus bilang, Yesus datang pegang tali itu lalu hancurkan atau bubarkan mereka, keluar kandang-kandang burung, semua hewan, semua. Bait Allah dijadikan pasar kan? Yesus kasih bubar. Yesus bilang, robohkan bait Allah. Dalam tempo 3 hari aku akan. Orang Yahudi bilang, nenek moyang kami bangun 40 tahun lebih bait Allah ini. Kau mau bangun dalam tempo 3 hari? Yesus bicara tentang dirinya. Dari kematian Jumat Agung, Sabtu, Minggu dia bangkit. Yesus bicara, dalam tempo 3 hari aku akan bangun bait Allah ini. Orang Yahudi kan kurang ajar dia. Kau siapa? 40 tahun nenek moyang kami bangun, 3 hari kau bangun. Yesus bicara tentang arti rohani, tentang diri yang adalah bait Allah. Jadi Yesus bilang, tidakkah kamu tahu tubuhmu adalah bait Allah? Amin. Kita karena ini persekutuan doa bisa sharing, ada hal yang perlu kita sharingkan, dapat fleksibel saja. Jadi tidak khotbah monoton. Kalau Mas Didit ada hal yang mau perlu pertanyaan, selain Mas Didit ada hal yang mau perlu dipertanyakan, silakan. Kita sharing saja. Karena ini seperti Eva Allah, anggaplah persekutuan. Coba perhatikan ayat yang ke 53, coba perhatikan. Saya selesaikan dulu baru kita sharing ya. Maka kata Yesus kepada mereka, 53, Aku berkata kepadamu sesungguhnya, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Nah, ayat 54, 55, 56 tadi Mas Didit sudah baca. Ayat 57 kita baca sama-sama sampai dengan ayat 59. 3, 2, 1. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga,
bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Ayat 59 sama-sama. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Amin. Iya. Nenek moyangmu makan mana itu roti dari surga yang waktu di padang gurun mati semua. Tapi kalau kamu makan daging, kamu akan hidup. Hidup bukan hanya hidup hari ini, tapi hidup kekal, keselamatan yang Allah janjikan. Silakan kita bisa sharing. Kalau ada yang mau tambahkan, silakan. Kalau ada yang merupakan pertanyaan dari ayat-ayat ini bingung, yang belum bertanya, belum mengerti atau belum jelas, bisa bertanya. Kita sharing aja. 1-2 menit atau 5 menit kita sharing. Kalau ada yang mau sharing kan, atau mungkin ada ayat referensi lain yang ada yang mau tambahkan, silakan. Kalau tidak ada, mari kita berdoa. Bu Deti sambil kita. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Dengan nada penyembahan, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Sekali lagi, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu, semua orang harus tahu siapa Yesus. Kita berdoa. Bapa, kami berdoa. Jumlah penduduk di kota ini hampir sebagian besar belum mengenal Yesus. Gereja hadir menjadi garam dan terang. Gereja hadir, dampak garam itu kami mau melihat lewat pelayanan ini. Kalau dunia ini tidak digarami, dunia ini akan binasa. Dunia ini akan menuju kepada kebinasaan, akan busuk. Alkitab berkata, ladang sudah menguning, kalau tidak dituai, dia akan jatuh dan membusuk. Jiwa-jiwa harus dituai. Kami tahu jiwa-jiwa ini dalam ladang ini harus dituai. Kalau tidak dituai, mereka akan gugur dan membusuk. Artinya maut datang menjemput, lalu mereka mati sia-sia. Gereja harus jadi terang. Kota ini dipenuhi dengan kegelapan. Kegelapan dalam dosa, narkoba, HIV, AIDS, seks bebas. Dalam dosa apa saja itu menjadi kegelapan. Injil itu terang. Yesus itu adalah terang dunia. Gereja harus jadi terang buat banyak orang di kota ini. Kami kalau hari-hari ini berdoa di tempat ini menjangkau orang per orang, pribadi per pribadi, keluarga per keluarga. Kami tahu dari beberapa kami 4, 5 orang, 6, 7 orang, kami akan tahu dan percaya pelipatan akan terjadi. Penggandaan akan terjadi, multiplikasi akan terjadi. Kota ini pasti dijangkau. Walaupun pelan-pelan tapi pasti, walaupun 1-2 orang tapi pasti.
pemulihan, transformasi, restorasi, kegerakan pasti akan terjadi atas kota ini. Bapak, di mana kami hadir, hidup kami jadi garam. Di mana kami tinggal, hidup kami jadi garam. Kalau hari-hari ini di antara kami Tuhan sedang pakai untuk memberitakan Injil kepada sesama kami, untuk memberitakan kesaksian kepada orang-orang di dekat kami. Ada keluarga-keluarga yang Tuhan pakai untuk mendoakan oma-oma yang sakit, tetangga yang sakit. Tuhan pakai mereka, Tuhan pakai. Mari saya minta kita bangkit berdiri. Saya rasa hadirat Tuhan kuat sekali. Koralabaya syadawalaba. Angkat kedua tanganmu, terima pengurapan. Koralabaya syaralabalaba. Bapak, kami berdoa pengurapan itu turun, pengurapan hadirat Allah turun, urapi kami. Walaupun beberapa orang saja, kami 5 orang Tuhan, pengurapan otoritasmu, kuasamu turun atas kami. Bapak, di dalam nama Yesus, pengurapanmu, kuasamu, otoritasmu, hadiratmu, minyak urapan, minyak yang baru, kuasa yang baru, anggur yang baru dicurahkan. Urapi Pak Didi, roh, jiwa dan tubuhnya. Pakai dia. Kalau hari ini Roh Kudus sedang mendorong untuk mendoakan oma yang sakit di tetangga sebelah rumah. Kalau hari ini Roh Kudus mulai membawa rohnya, jiwanya, Roh Kudus menggerakkannya untuk berjalan memberitakan Injil. Mari Tuhan pakai dia, hidupnya Tuhan pakai. Kehidupannya kami letakkan di atas batu karang yang teguh dan alam maut tidak akan pernah menguasainya. Bapak, dalam nama Yesus, pengurapanmu turun atas hidupnya. Setiap tempat yang dia akan injak, dia akan merebut tempat itu jadi milik pusakanya Tuhan. Pakai hidupnya untuk menjangkau komunitas muslim. Bapak, dalam nama Yesus, pakai Ibu Marini dan Pak Didi. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, pakai mulut, bibir, lidahnya jadi corong Allah. Fasih lidah, Roh Kudus urapi, agar hamba-Mu dapat memberitakan Injil dengan leluasa. Setiap firman yang dia dengar, Roh Kudus pakai. Setiap firman yang dia dengar, Roh Kudus pakai. Terima kasih. Bapak, hamba berdoa pengurapan-Mu turun. Api-Mu, kuasa-Mu, otoritas-Mu. Pakai kami jadi alat kerajaan Allah yang mulia di tangan Tuhan untuk pekerjaan-pekerjaan yang mulia. Kami di kantor, tempat kerja, kami beraktivitas di mana saja. Tuhan berikan kami waktu, kesempatan dan peluang. Di mana kami berjumpa, di situ kami bersaksi. Di mana kami berjumpa dengan sesama kami beritakan Yesus. Semua orang harus tahu siapa 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 Yesus. Terima kasih. Bersyukur. Kami berdoa Tuhan memperlengkapi, menyiapkan, membawa orang-orang yang menjadi para pelayan dalam perintisan pelayanan ini. Pemain musik, para pengerja diaken, singer, WL, semua Tuhan bawa. Tuhan bawa para pekerja. Tuhan bawa para pekerja. Tuhan tambahkan jumlah bilangan kami, orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan, orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka percaya dan digerakkan oleh Roh Kudus untuk menjangkau yang lain. Tuhan bawa orang-orang, tambahkan bilangan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Berdoa buat Ibu Marini yang melayani malam ini. GKR Victory, El Victor di Kota Raja. Pakai hamba. Alat kesaksian, alat pujian, alat kemuliaan. Semua kami malam ini tanpa terkecuali. Tuhan urapi dan berkati kami. Tanpa terkecuali. Tuhan urapi dan berkati kami. Malam ini. Berdoa Injil yang ditabur dalam penjara. LP waktu KKR tanggal 11. Menghasilkan buah. Dan akan menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Ada terjadi pelipat ganda dan multiplikas. Injil yang keluar dari mulut Allah, dia akan pergi mengerjakan segala sesuatu dan akan berhasil. Kalau kita berkata firman Allah tidak akan kembali dengan hampa dan kosong dan tidak akan kembali dengan sia-sia. Ibu Jenny yang malam ini juga tidak hadir lagi, konseling pranikah, pasangan yang akan menikah. Terus mana? Kami berdoa buat nona kamu, ibu nona kamu yang tidak mengambil bagian. Waktu yang akan datang Roh Kudus bawa dia.
Orang-orang yang dalam kelipatan atau bilangan orang-orang yang Tuhan akan bawa dan tertanam di baitmu dan bertumbuh dalam komunitas Paolo, Betani Paolo, ministry. Roh Kudus akan membawanya. Siapakah orang-orang yang akan tertanam di baitmu ketika kami beritakan Injil, ketika dunia ini digarami, ketika dunia ini diterangi dengan kuasa Injil? Orang akan lihat terang Kristus, terang kemuliaan. Semua orang harus tahu siapa itu Yesus. Kristen turunan, mereka juga harus tahu siapa itu Yesus. Kata Kristianos artinya pengikut Yesus. Pertanyaan yang sering kami pertanyakan, apakah engkau sadar, engkau benar-benar sadar bahwa engkau Kristen? Semua orang kadang bingung. Mereka menjawab, kami sejak lahir Kristen. Banyak orang hari ini jadi Kristen karena turunan. Tapi kalau dia benar-benar Kristianos, pengikut Yesus, dia harus terima Yesus dan dibaptis selam. Sebab kata Kristianos artinya pengikut Yesus, berarti Yesus sudah tinggalkan teladan. Orang semua harus dibaptis dalam baptisan air. Baptisan air adalah tanda keselamatan, tanda pengampunan, tanda hidup seseorang dimeteraikan. Yesus melakukan itu bukan karena Yesus seorang berdosa, tapi Yesus melakukan itu agar seluruh kehendak Allah digenapkan dalam semua orang percaya. Maka Yohanes Pembaptis menuruti Yesus dan membaptis Yesus. Tujuannya agar Yesus meninggalkan keteladanan. Semua orang mengikuti Yesus. Semua orang percaya harus melakukan hal yang sama. Terima kasih. Kami bersyukur dan kami bangga punya Tuhan yang hebat. Semua orang kalau percaya jadi pengikut Kristus harus taat dan melakukan, taat firman Allah dan melakukan semua hal yang Yesus tinggalkan sebelum Yesus naik ke surga. Terima kasih. Kami mengakhiri persekutuan doa kami malam ini. Biarlah anugerah dan damai sejahtera, kasih dari Bapa di surga, pertolongan pembelaan, pemeliharaan dari Tuhan Yesus, persekutuan yang indah dan pengurapan kuasa otoritas penghiburan Roh Kudus turun ke atas kami semua malam ini hingga harinya. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin.